Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan di part 77. Sepertinya sudah banyak yang tes, lebih dari 50% itu sudah tes STAD CPNS. Dan video kali ini teman-teman kita akan membahas ya sesuai dengan request teman-teman, yaitu prediksi soal TWK ya, TWK penalaran yang sesuai FR CPNS tahun 2021. Jadi di video nanti ada beberapa soal yang akan kita bahas ya. Jadi silakan teman-teman untuk menjawabnya terlebih dahulu seperti biasa, kemudian langsung kita bahas. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat yang lainnya. Dan di sisa-sisa waktu tes ini teman-teman, bagi yang belum tes ya, silakan teman-teman bisa langsung saja daftarkan dirinya di Sobat CPNS. Caranya tinggal klik saja link yang ada di deskripsi video ini ya. Di situ ada materi-materi terupdate teman-teman ya, dan soal-soal yang terupdate yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan SKD CPNS 2021. Oke ya, langsung saja di sini kita bahas soalnya. Ya, soal yang pertama, integrasi nasional adalah penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Berintegrasi nasional berarti sama dengan konsep menyatukan bangsa dengan kesederhanaan. Integrasi nasional seharusnya dimulai dari pejabat negara sehingga bisa memberikan contoh bagi warga negaranya. Salah satu tindakan pejabat negara yang tidak mendukung integritas negara adalah praktek korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menyelidiki kasus kejahatan luar biasa korupsi, kolusi, dan nepotisme atau biasa disingkat dengan KKN. KPK berhasil mengungkap dan menangkap pelakunya, akan tetapi kasus korupsi masih marak terjadi. Upaya paling tepat yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghentikan praktik kejahatan luar biasa tersebut adalah A. Menjatuhkan sanksi berat terhadap terdakwa kasus korupsi. B. Menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. C. Melakukan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya. D. Mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan terkecil. E. Membuat peraturan perundang-undangan tanpa memberi celah untuk berkembangnya praktik korupsi. Oke teman-teman, kalau mau menjawab silahkan bisa dijawab dulu. Ya, kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Ya, jadi pembahasan untuk soal nomor 1 ini. Ya, jadi dalam penjelasan undang-undang tentang KPK itu disebutkan bahwa ya tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis itu juga dapat merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Dan karena itu semua, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi sesuatu kejahatan yang luar biasa. Nah, di sini teman-teman, kalimat di atas itu merupakan salah satu alasan ya, kenapa undang-undang ini mengatur kembali pemberian kewenangan penyadapan kepada KPK ya, sekalipun kewenangan yang sama telah diberikan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang alat bukti petunjuk ya, berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu. Dan dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Nah, teman-teman, di sini kaitannya adalah tentang KPK. Nah, ini adalah penjelasan ya dari undang-undang tentang KPK seperti itu. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan teman-teman itu adalah upaya masyarakat. Ya, jangan terkecoh ya, walaupun di narasi itu bercerita tentang KPK, tapi yang ditanya itu adalah tentang masyarakat. Ya, masyarakat. Kalau kita lihat pilihan gandanya, yang A itu adalah menjatuhkan sanksi berat terhadap terdakwa korupsi. Siapa yang berwenang menjatuhkan sanksi ya, tentu saja dari pihak yang berwajib ya teman-teman ya. Di sini katakanlah dari KPK itu ya,
kemudian menegakkan hukum setegak-tegaknya ya, dari penegak hukum ya tentu saja untuk yang pilihan A dan pilihan B ini teman-teman. Yang C, melakukan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya. Ya mungkin masyarakat bisa melakukan sosialisasi juga, tapi di sini yang lebih berhak dan berwenang itu tentu saja ya penegak hukum itu sendiri. Nah, yang D, mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan terkecil. Nah, ini teman-teman jawaban yang paling tepat. Karena di sini yang ditanyakan adalah upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat seperti itu. Kemudian kalau yang E, membuat peraturan perundang-undangan tanpa memberi celah ya. Siapa yang membuat peraturan undang-undangan? Tentu saja bukan masyarakat, kan seperti itu. Walaupun semua pilihan jawaban ini baik ya, baik artinya mengarah ke tindakan yang positif yang dapat mencegah korupsi. Tapi karena di sini yang ditanyakan adalah dari masyarakatnya, gitu kita harus melihat ya, dari pilihan jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Itu mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan terkecil. Ya, itu bisa dilakukan oleh masyarakat, teman-teman. Ya, jadi salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghentikan praktik kejahatan luar biasa tersebut adalah mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan terkecil. Oke teman-teman, jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praktis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praktis Pancasila untuk sila A, ketuhanan yang Maha Esa, B, kemanusiaan yang adil dan beradab, C, persatuan Indonesia, D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, silahkan kalau mau dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Nah, di sini teman-teman kita punya kata kunci. Ya, kalau teman-teman perhatikan di video-video sebelumnya dari Lesson Education, itu selalu ada kata kuncinya. Di sini kata kuncinya adalah relawan, teman-teman. Nah, jadi membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam itu merupakan mencintai sesama manusia yang tertuang dalam butir pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini perlu kita ingat juga teman-teman. Jadi butir Pancasila, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu ada 10 butir ya teman-teman ya. Yang pertama ini mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang ke-10, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa yang lain. Nah, di sini berarti soal di atas itu sesuai dengan butir yang ke-7. Ya, kalau kita perhatikan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan ya, dengan kata kunci tadi adalah relawan ya. Salah satunya kita bisa menjadi relawan ya. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang B, sila yang kedua. Oke, itu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Pengamalan Bhinneka Tunggal Ika harus diterapkan dalam A. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara, B. Kehidupan antar masyarakat sesama suku, C. Kehidupan dengan rekan sejawat, D. Hubungan antar rekan kerja, E. Hubungan dengan negara lain. Oke teman-teman,
Silahkan dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Jadi di sini yang narasinya itu adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, di sini kita bahas teman-teman. Ya, jadi di sini jawaban yang paling tepat apa? Yang paling tepat tentu saja adalah yang A. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara ya. Jangan terkecoh dengan sesama suku. Ya, jangan terkecoh dengan sesama suku. Karena di sini tidak hanya dengan suku tersebut ya, tidak hanya dengan sesama suku. Tapi dengan apa? Ya ini harus semua masyarakat dan dalam satu negara seperti itu. Kalau yang B ini hanya ini ya dijelaskan hanya sesama suku. Walaupun di situ menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika, maka tidak hanya suku saja teman-teman ya. Kemudian yang C itu tidak hanya rekan sejawat, tidak hanya rekan kerja, dan tidak hanya dengan negara lain. Yang paling umum, yang paling tepat adalah bermasyarakat dan bernegara. Nah, di sini beberapa contoh penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada kehidupan sehari-hari ya. Misalnya berteman dengan siapa saja, bersikap merendah dan tidak sombong, memberikan kebebasan beragama, tidak memaksa orang lain mengikuti ajaran agamanya, kemudian bersikap adil terhadap sesama, bersikap bertindak perilaku sesuai dengan norma dan aturan, menumbuhkan sikap tenggang rasa, sikap toleran yang tinggi, menjaga suasana agar selalu tentram, menjunjung tinggi kepentingan bersama, menghindari perilaku membedakan orang lain, menghargai dan menghormati setiap perbedaan, menjalankan setiap kewajiban yang kita miliki sebagai warga negara, gemar gotong royong, mempererat tali silaturahmi. Ya, itu beberapa contoh ya penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini nanti dari kesemuanya itu kalau dijadikan satu, kesimpulannya akan ada di sini, yaitu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya nomor 3 adalah yang A. Oke, lanjut sekarang nomor 4. Ya, kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disingkat KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT. Nah, kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila keberapa? Silahkan bisa dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Ya, jadi di sini ya teman-teman ya, sesuai dengan bertentangan dengan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kita ingat ada 10 butir Pancasila ya. Tadi sudah kita baca di slide sebelumnya. Ya teman-teman silahkan bisa dibaca sendiri. Di trik untuk mengingat butir juga sudah ada videonya teman-teman kalau mau mempelajari. Nah, jadi kekerasan dalam rumah tangga itu adalah penyimpangan butir kelima ya. Kita lihat butir kelima. Di sini mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain ya. Ini butir kelima. Ya, ini berlawanan dengan ini tadi KDRT tadi ya. Bertolak belakang dengan KDRT itu tadi. Nah, maka di sini akan melanggar ya atau penyimpangan sila, tentu saja sila kedua. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang tidak terjadi, ya, tidak menjadi latar belakang terjadinya Bandung Lautan Api adalah, nah di sini pertanyaan yang unik teman-teman ya. Jadi peristiwa yang tidak menjadi latar belakang. Ya, silahkan dijawab dulu kalau mau menjawab teman-teman. Pilihan gandanya yang A, tuntutan pada masyarakat Bandung dari Brigade McDonald untuk menyerahkan semua senjata dari hasil melucuti senjata tentara Jepang pada pihak sekutu. B,
ultimatum dari Sekutu dengan perintah untuk mengosongkan Kota Bandung Utara selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945. Tentara Sekutu membagi Kota Bandung menjadi dua, yakni Utara dan Selatan. D. Rencana untuk membangun ulang markas Sekutu di Kota Bandung. E. Terjadinya kesenjangan ekonomi pada warga Bandung pada masa itu. Silakan dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita bahas. Ya, jadi latar belakang terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api di sini disebutkan ada 4 ya teman-teman ya. Yang pertama, tentara Sekutu yang datang dan memasuki wilayah daerah Bandung dengan sikap seenaknya dan juga semena-mena terhadap masyarakat Bandung. Yang kedua, tentara Sekutu memberikan ultimatum masyarakat dan para pejuang Bandung yang memiliki persenjataan sisa pemerintahan kolonial untuk dikembalikan pihak Belanda. Tentara Sekutu memberikan ultimatum kepada masyarakat yang berada di daerah Bandung Selatan untuk pergi dan mengosongkan daerah tersebut, yang mana diberikan waktu selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 29 November 1945 dengan alasan keamanan untuk masyarakat Bandung. Yang keempat, tentara Sekutu yang berada di daerah Bandung melakukan pembatasan wilayah terhadap daerah yang digunakan oleh mereka di daerah Bandung yang di mana wilayah tersebut bukan wilayah dari tentara Sekutu. Oke, teman-teman. Jadi di sini jelas jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Ya, karena yang ditanyakan adalah yang tidak menjadi latar belakang seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja di video kali ini. Singkat saja, tidak terlalu lama. Semoga bisa bermanfaat. Bagi yang belum tes, semoga bisa dimudahkan, nilainya baik. Jadi akhir-akhir ini tuh nilainya tinggi-tinggi ya teman-teman ya. Rata-rata di atas 450. Ya, semoga nanti teman-teman bisa lebih dari 450 ya. Bisa mencapai 500 dan dimudahkan menjadi ASN 2021 ini. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang mendukung terus Lesan Education. Ya, jangan lupa kolom komentar dipenuhin ya teman-teman ya. Silahkan komen, like, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang belum tes. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.